Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel saya ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang re-entry. Ini adalah zona-zona re-entry yang mana mampu menghasilkan ratusan pip ya, seperti ini. Dia terjun sampai 140 pip. Oke, saya akan membahas tentang memvalidkan ciri-ciri yang ada di zona re-entry ini. Oke, di sini ada SOP entry bersama MID-BB, MA50 serta MA5 dan 10 ya. Ini SOP entry bersama MID-BB, MA5, MA50, MA10 ini bersamaan. Oke, saya ambil contoh di sini adalah contohnya setup di H1, time frame H1 ya. Seperti di dalam chart, ini juga adalah H1. Di sini terjadi re-entry dan dia terjun sampai 140 pip. Poin yang pertama, re-entry di zona MA5 dan 10 yang terjadi bersama MID-BB dan MA50 ya. Re-entry di zona MA yang terjadi bersama MID-BB dan MA50. Kemudian poin yang kedua, sudah terbentuk CSA atau CSAK atau momentum di H1 ya. Jadi kalau ada CSA di membentuk re-entry bersama MID-BB dan MA50 atau CSAK atau momentum re-entry bersama MID-BB MA50 ya, poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, MA5 atau 10 dan MID-BB dan MA50 berhimpit ya. Ini berhimpit atau bertemu menjadi satu. Nah, ini poin yang ketiga, ini sangat penting. Kemudian yang keempat, poin keempat, time frame M15 terjadinya sideway atau ekstrim BB datar atau reject MA50 dan top BB. Kemudian ciri-cirinya tunggu CSA atau CSAK keluar. Oke ya, ini untuk poin nanti entry-nya. Kemudian poin yang kelima, time frame M5 terjadi ekstrim, reject MA50 atau top BB dan membentuk CSA atau CSAK. Nah, ini poin keempat dan kelima ini hampir sama ya. Cuma nanti ada ciri-ciri yang berbeda biasanya. Ini poin keempat dan poin kelima ini hampir sama. Oke, kita langsung ke chart. Oke. Sekarang di H1 ini terjadi re-entry bersama MID-BB ya, saya besarkan. Di H1 terjadi re-entry bersama MID-BB ya. Ini zona re-entry di MA5 10 high ya, karena ini setupnya sell. Di sini ada zona re-entry di MA5 10 dan MID-BB ini menjadi zona re-entry. Nah, kemudian sebelum terjadinya re-entry pasti ada terjadi yang namanya momentum dahulu, atau dia membuat CSAK dulu di sini ya. Seperti ini ada CSAK tapi dia re-entry tidak ada MID-BB. Candle yang ini menjadi momentum, kemudian dia naik, dia membuat re-entry di sini di zona MA5 high dan 10 high, serta di sini bersamaan ada MID-BB dan MA50. Nah, apa ciri-cirinya di time frame bawah? Kita harus memvalidkan ciri-ciri di time frame bawah bahwa ini adalah re-entry yang valid ya, re-entry yang akan membawa ratusan pip di sini ya. Oke, kita lihat ke M15. Kita turunkan time frame ke M15 ya. Di M15 terjadi re-entry bersama MID-BB juga ya, terjadi re-entry bersama MID-BB. Nah, di sini ada satu jarum yang panjang, dia cucuk top BB, kemudian dia close
di dalam MA5. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, dia ada candle arah, kemudian dia membentuk reentry, ya, dia membentuk reentry, tetapi sebelum dia close, jarum atau price sempat naik sampai melewati top BB, tapi kemudian perlahan turun dan close di dalam MA5. Ya, ini menandakan tidak ada kekuatan market untuk naik. Kemudian kita bisa cek di time frame M5. Nah, di M5 ini terjadi ekstrim, ya, dengan keadaan BB mendatar. Nah, ini contohnya, ini keadaan dia, keadaan BB mendatar. Dia membuat ekstrim dalam keadaan BB mendatar seperti contoh catatan tadi. Ya, di M15 ya, poin keempat ini, di M15 terjadi sideways, ekstrim BB datar atau reject MA50 dan top BB. Kemudian di time frame M5 terjadi ekstrim reject MA50 atau top BB. Nah, ini ciri-cirinya sudah lengkap ya. Untuk poin keempat dan kelima di time frame bawah ini sudah lengkap. Kemudian di mana kita entry? Kita entry di saat dia sentuh zona MA5 ini. Oke, di saat dia mulai turun, ya, dia mulai turun, kita bisa entry di sini. Ya, kita bisa entry layer di sini. Kita bisa entry layer sampai dia close, kemudian next candle dia mulai terjun, ya. Dan stop loss seperti biasa 30 pip dari tempat kita entry. Oke ya, jika kita kecilkan di time frame M5 ya, di time frame M5 dia mencoba retest ketinggian bukit di sini ya. Di sini ada yang namanya supply zone. Kita lihat di M15. Oke, di M15 keadaan dia cucuk top BB kemudian turun. Nah, disinilah kita bisa entry karena ini adalah zona re-entry di time frame H1. Kita bisa entry di sini, next candle dia mulai terjun. Nah, jadi untuk memvalidkan poin re-entry kita di H1 tadi, kita harus lihat di time frame M15 ya. Di sini juga M15 sudah membuat satu ekstrim. Setelah ekstrim, dia muncul satu candle arah kuku ya. Di sini dia muncul candle arah kuku, kemudian dia juga membentuk satu re-entry. Nah, re-entry-nya candle arah kuku ini bersamaan dengan re-entry-nya di time frame H1, dan di sini juga ada mid BB, MA50 serta MA5 dan 10. Ya, ini menguatkan kita bahwa ini adalah benar-benar valid untuk melakukan re-entry di time frame H1. Ya, jadi ketika kita sudah melihat bahwa di sini ada momentum, ya, kita tunggu dia membuat satu re-entry. Ya, di time frame H1 kita tunggu dia membuat satu re-entry. Nah, ketika re-entry ini terjadi bersamaan dengan mid BB, ya, dia mulai naik. Di sini ada mid BB dan zona re-entry juga ada di sini. Kita pergi ke time frame M15. Nah, kita cari di sini untuk memvalidkan seperti yang sudah ada di nota tadi ya. Poin nomor 4 dan poin nomor 5 kita validkan lagi di sini. Jika ini sudah valid, barulah kita masuk entry di zona-zona ini tadi ya. Dan dia pun pergi jauh. Jadi ini kunci dari re-entry bersama mid BB dan MA50. Ini re-entry yang sangat kuat karena ada 4 line di sini ya, ada 4 line bersamaan ya. Kebanyakan price tidak mampu menembus untuk 4 line ini karena ini bersamaan. Oke, sekarang kita cari contoh yang lain. Di sini ada satu contoh lagi ya. Ini dia re-entry bersama MA50 dan juga mid BB berada di zona-zona re-entry ya, seperti di catatan.
sudah terbentuk CSA atau CSAK atau momentum di time frame H1. Oke. Di time frame H1 keadaannya di sini sudah membentuk CSAK ya. Maaf, membentuk CSAK di sini. Nah, ini adalah CSAK dan ini adalah zona reentry CSAK di H1. Ya, kebetulan zona reentry dia berada dekat dengan MIDBB dan juga MA50 ada di zona MA5. Sekarang kita cek ke time frame bawahnya M15. Di M15 ini sudah terjadi ekstrim ya. Terjadi satu ekstrim di sini. Kemudian dia membuat momentum berterusan, ini momentum. Kemudian dia naik dan reject dengan MA50 ya. Di sini dia reject dengan MA50. Time frame M15 ya, ini poin keempat. Maaf. Ini poin keempat. Di time frame M15 terjadi sideways atau ekstrim BB datar atau reject MA50 ya. Ataupun top BB, tunggu CSA atau CSAK keluar di time frame M15. Oke, dia terjadi ekstrim, kemudian ada momentum, kemudian dia melakukan reject dengan MA50. Nah, zona ini adalah zona reentry di H1 ya. Zona ini adalah zona reentry di H1. Di M15 sudah valid, ciri-cirinya seperti di nota. Kita bisa cek lagi di time frame bawahnya untuk memvalidkan lagi. Di saat M15 melakukan rejection bersama MA50, di M5 terjadi satu ekstrim. Nah, ini ya, terjadi satu ekstrim. Ada ekstrim, kemudian ada CSAK, ada reentry di sini, kemudian dia terjun. Ya. Jadi seperti ini diagramnya, maaf. Saya kecilkan dulu. Kita coba lihat apakah ada divergen di sini. Ya, di sini satu bukit di sini di saat dia membentuk ekstrim di M15, kemudian ada lagi di sini bukit. Nah, price semakin naik ya, price semakin naik tapi AWSOM osilator semakin menurun ya. Ini menandakan bahwa di area sini sudah tidak ada kekuatan untuk naik ya. Price semakin naik tapi AWSOM osilator menunjukkan penurunan. AWSOM osilatornya menunjukkan penurunan. Nah, ini untuk bisa memvalidkan reentry kita lagi ya. Ini tambahan. Kita kembali ke setup M15 ya. Di M15 sudah rejection dengan MA50. Kita bisa masuk entry dengan aman di H1 ya. Di zona reentry kita bisa layer stop loss seperti biasa. Di H1 kita bisa letakkan stop loss kita di sini. Nah, entry kita ada di sini, kita bisa terus layer sampai ke bawah sampai munculnya candle arah baru atau ekstrim yang mematikan tren di time frame tersebut. Baik ya, sudah bisa mulai dipahami ya teman-teman. Ketika terjadi satu reentry, di situ terjadi pertemuan antara MIDBB MA50. Nah, ini mata kita harus benar-benar tajam ke arah sini ya. Kita perhatikan, kemudian kita pergi ke time frame bawah. Tetapi jika kita sudah di time frame bawah, jangan melihat setup buy ya. Cukup fokus di setup sell. Nanti kita pergi ke time frame M15, kita lihat loh kok ada reentry buy. Nah, kita akhirnya ambil buy di sini seperti ini. Seperti ini, kadang kita terkecoh juga. Nih. Di sini ada candle arah. Ya, candle arah kuku. Kemudian dia pergi ke MA berlawanan. Ini adalah zona reentry buy. Tapi kenapa dia turun? Nah, ini. Kadang kita pergi ke time frame bawah justru melihat setup buy, akhirnya kita ngebuy, kita lupa bahwa SOP kita adalah mencari reentry sell di H1, bukan reentry
buy di H1. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Kalau kita sudah mencari setup sell di H1, kita fokus sell di time frame bawahnya, baik di M5 ataupun di M15 ya. Lupakan setup buy ya, cukup fokus di setup sell ya, itu catatan juga. Oke, kita coba pindah ke pair lain ya. Oke, di Euro USD juga terjadi satu re-entry bersama mid BB MA50 ya. Ini semuanya bertemu di sini. Nah, ini adalah area re-entry di H1. Kenapa ini re-entry? Karena di H1 sudah ada momentum. Ya, ini zona re-entry momentum di sini. Dia naik. Kebetulan di sini ada MA50. Nah, ketika MA50 sudah mulai mendekati mid BB, di sebelumnya sudah muncul momentum, kita harus fokus di mid BB dan zona-zona re-entry untuk mencari setup. Kita bisa pergi ke time frame bawah M15. Ciri-cirinya sudah ada di nota tadi ya. Time frame ini poin keempat, time frame M15, ciri-cirinya sudah ada. Time frame M5 juga ada di poin 5. Ini ciri-cirinya seperti ini. Ini sama yang terjadi di sini. M15 ada ekstrim, kemudian muncul satu candle arah kuku ya. Kemudian poin re-entry arah kuku ada di sini. Nah, ini sudah memvalidkan ya. Cukup 2 time frame saja sebenarnya sudah cukup. Cuman kalau mau menggunakan multi time frame, 3 time frame juga nggak masalah. Itu untuk bisa lebih memvalidkan lagi ya. Di M15 sudah ada candle arah kuku, kemudian dia re-entry dan mulai penerjunan perlahan-lahan. Nah, di sini pun dia sudah ada juga pertemuan mid BB dan MA50 ya. Pertemuan mid BB dan MA50 ini menguatkan kita untuk benar-benar re-entry dengan lot gajah ya. Di sini kita bisa bom dengan lot gajah, tetapi harus ingat kita re-entry di H1. Target kita ada re-entry di H1. Stop loss tetap ada di atas seperti yang kemarin, bisa 30 pip, 50 pip atau di atas stop BB. Kita bisa cek juga di sini time frame M5. Ini time frame M5 ada reject bersama MA50. Ya, dia ada reject, dia menjadi momentum, kemudian dia re-entry, kemudian dia momentum. Nah, ini sudah memvalidkan kita lagi ya. Tanda-tanda dari BBMA itu sendiri sudah sangat komplit ya. Ada momentum, ada re-entry, candle arah, di sini reject top BB. Di M15 juga sama, menunjukkan adanya candle arah, re-entry bersama mid BB juga, MA50 juga, dan di H1 juga menandakan ciri-ciri yang sama, sudah keluar momentum. Nah, ini menandakan market ada kekuatan untuk turun karena di sini sudah ada momentum. Oke ya. Kemudian dia terjun, kalau kita entry bisa di entry di mid BB ini terjun sampai ke 66 pip. Nah, ini udah sangat besar, apalagi kalau berani hold ya. Kalau berani hold dia bisa sampai bawah sini. Ya, karena di sini juga ada rejection bersama MA50. Nah, mungkin nanti kita akan jumpa untuk pembahasan MA50 bersama top ataupun low BB yang cross seperti ini ya. Ini ada rahasia tersendiri sebenarnya. Kalau teman-teman mau backtest juga bisa, kenapa terjadi seperti ini, dan setelah terjadi seperti ini ada apa selanjutnya, cerita yang dibuat oleh chart. Nah, ini sebenarnya ada rahasia tersendiri ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan membuat videonya untuk rahasia ini, keduanya ini. Oke, kita fokus dulu ke re-entry bersama mid BB dulu ya. Kita cari contoh yang lain. Nah, di sini ada satu setup buy, kemudian re-entry buy bersama mid BB dan MA50 ya. Nah, di sini ada momentum. Nah, di sini ada momentum. Dia turun membuat re-entry, naik lagi dan membuat re-entry bersama MA50 di sini ya.
Sebelumnya dia sudah membuat re-entry di sini, tapi hanya dengan mid BB. Kita bisa entry juga, ciri-cirinya juga hampir sama seperti di nota tadi, tetapi akan lebih kuat lagi jika ada MA50 berada di zona re-entry. Nah ini MA50 berada di zona re-entry seperti ini ya. Ini benar-benar sangat kuat re-entry-nya. Jika kita dapat re-entry di sini, dia terbang sampai ke 60 pip atau 64. Nah, oke, ciri-cirinya kita bisa lihat di time frame M15, setupnya lengkap, reject top BB, reject low BB ya. Di sini dia ada reject low BB, kemudian dia kembali masuk ke dalam MA5 low ya, baru dia kemudian naik. Nah ini ciri-cirinya sudah lengkap ya di sini ya, saya tidak perlu jelaskan lagi seperti di nota tadi. Mungkin teman-teman juga bisa screenshot notanya, ini bisa dicatat, nanti bisa di backtest ya notanya seperti di dalam nota. Kita lihat di time frame M5, kita pastikan di M5 di sini ada ekstrim ya, di sini jelas ada satu ekstrim yang menunjukkan bahwa di time frame atas itu melakukan re-entry. Oke, dan di M15 ini ciri-cirinya pun sudah lengkap. Oke, jadi tidak perlu ragu lagi ketika kita melakukan entry di H1 ya. Ketika dia sudah mulai menyentuh area-area ini, kita bisa entry layer di sini. Sampai naik dan naik ya. Ini untuk re-entry buy. Oke, kita cari lagi. Oke, di sini ada Euro JPY time frame H1. Di sini juga menunjukkan adanya re-entry bersama MA50 mid BB. Ya, ini juga cantik sekali re-entry-nya. Berapa pip dia penerjunan di sini? Jika sampai sini sudah 98, jika sampai bawah sini sudah 100 lebih. Jadi mohon diperhatikan, kuncinya adalah ketika muncul satu candle arah kuku ya, ataupun munculnya momentum, ini kita harus lihat di zona-zona re-entry ya. Di zona re-entry di M5 high ataupun 10 high ini kita tandakan saja di mana dia akan bertemu dengan mid BB dan MA50. Nah disitulah kita harus benar-benar fokus. Ketika sudah ada zona re-entry di situ dan kemudian mid BB serta MA50 juga mendekat, kita harus fokus di setup sell tersebut ya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya di M15 nih ya. Dia ada reject dengan MA50, kemudian dia juga ada momentum. Ini menjadi area re-entry di M15. Kemudian di M5 nya nih, di M5 selalunya terjadi ekstrim ya. Di M5 time frame ketiga ini selalunya terjadi ekstrim ini menandakan time frame ke 1 sedang melakukan re-entry ya. Cukup valid ya ini ya ciri-cirinya. M15 juga seperti yang di nota, di H1 dia melakukan re-entry bersama mid BB MA50 MA50 dan MA5 nah, jadi ada arah kuku, re-entry bersama mid BB dan terjun momentum re-entry sideways di sini ya. Ini penghabisan tren di sini. Ini sudah lumayan banyak sekali ya pipnya. Oke, di nota ini tadi saya bentuk satu diagram seperti ini untuk memudahkan kita. Oke, silahkan bisa di screenshot mungkin notanya. Di situ ada H1 re-entry ya, H1 re-entry M15. Untuk memvalidkan di M15 kita lihat ciri-cirinya di M15 harus ada. Yang pertama yaitu poin pertama adanya sideways atau ekstrem BB mendatar atau reject MA50 dan top BB ya. Poin kedua munculnya candle arah atau candle arah kuku. Kemudian di M5 terjadi ekstrim ya, reject top BB, kemudian reject MA50,
kemudian membentuk candle arah dan candle arah kuku. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk re-entry bersama MIDBB dan MA50. Jika bertemu kesempatan seperti ini, jangan ragu untuk masuk dengan lot yang besar. Tetapi ingat, stop loss juga tetap dikasih ya. Tetap dikasih 30 atau 50 pip dari tempat kita entry. Next video insya Allah secepatnya saya akan buka lagi satu video di mana ada rahasia-rahasia BBMA di situ. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya, menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.